latihan harus jujur. Turun latihan ya, maksudnya disiplin, jujur gitu loh, jujur sama diri sendiri gitu loh. Dalam segala hal kita harus jujur, maksudnya apa yang kamu punya kasih keluar, usaha kamu sendiri gitu loh. Jadi kamu nanti begitu sudah lulus dari situ, sudah nggak di sini, kamu dinilai orang dari situ. Kesal ya bagusnya apa, kita bersaing kan namanya. Wah, siksa kita kalau latihan itu ya gak salah, iya bukan saya aja, teman yang lain juga begitu. Jadi kan sebenarnya bagus tuh, jadi persaingan itu ketat, Berkompetisi lah biasanya persaingan di berkompetisi itu kita itu pernah nih latihan pergi sama-sama, pulangnya musuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol santai, masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri. Kali ini kita ngobrol dengan Bang Andre, pelatih dari SSB PHM Total. Gimana kabarnya ini Bang Andre? Alhamdulillah baik ya, saudara. Mantap memang ya. Iya, mantap banget ya. Ya, jadi apa kesibukan Lebarannya? Santai aja di rumah. Iya, karena saya tahun ini punya istri, jadi keliling jadi keluarga istri. Tapi ya, belum. sama juga dicari. Berapa hari nggak bikin konten ini? Anyap. Nah, kalau tahun sebelumnya kan saya kan sendiri, tahun ini sudah ada istri, jadi keluarga istri jalan-jalan di silaturahmi, capek bro. Siap. Nah, Bang, mungkin ini banyak yang belum tahu ini ya, kesibukan abang dalam di sepak bola. Mungkin kita bisa ulas sedikit lah, sedikit lah pengalamannya berkecimpung di dunia sepak bola itu kapan? Karena kan Bang Andre ini salah satu pelatih muda juga, muda potensial. Muda potensial. Mungkin bisa diceritakan sedikit dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian TV ya, perkenalkan saya Andi Yanto ya. Usia saya sekarang ini 29. Berapa maksud 29 tahun ini? Iya, yang hitam itu kan. Saya sekarang lagi di HM bola itu namanya Korsal. Saya melatih dari tahun 2014 ya sampai sekarang. Jadi saya nggak pernah pindah. Saya juga dari jebolan dari kota sendiri sampai saya melatih. Saya nggak pernah pindah sini kan. Apa tadi one man one play? Dari 2014. Dari 2014 mulai main. Dulu waktu jadi pemain nih, mulai dari berapa jadi pemain dulu? Ya, saya main bolanya itu biasa-biasa aja Mas Panji. Ya, enggak juga. Biasa-biasa aja, malah banyak cadangan. Iya, banyak cadangan juga. Ya, dulu saya gabung ikut total ya, ikut total junior ya. Itu tahun 2000. Tahun 2002 saya tahun atau 11 tahun. Orang lewat. Saya ingat pokoknya masuk mulai kelas 6 SD. Iya. Iya, saya kan tinggalnya di sepatu ya di sini. Daerah sini. Ya, kecilnya hobinya main bola plastik. Di sini. Kebetulan abang saya, ya Bang Ali, itu kan sudah di total duluan tuh. Nah, dulu kan saya nggak tahu tuh ada SSB. Jadi kita itu kan dulu Piala Dunia 2002. Iya, saya main bola itu. Tapi sebenarnya ya, walau asik kan teman-teman di sini kan euforinya kan jadi main bola plastik. Maksimal 16 di SSB. diatur ya. Saya ngeliat Bang Ali itu masih, saya tahu memang Bang Ali main bola. Waktu itu dia masih main. Tiap pagi saya lihat dia main skipping di depan rumah. Udah, ini contohnya Dia tiap pagi dia. Jadi saya tanya lah,
bang bisa ikut latihan kak. Iya. Saya bilang begitu kan, saya masih ingat jalannya depan itu loh. Contohnya, Oh ya, ambil sepatumu. Kak, saya pulang ambil sepatu. Nah, lari saya ikutin Bang Ali. kita juga bisa Total. Langsung latihan. Awal latihannya saya di belakang gawang. Suruh jagoin dulu sendirian. Orang udah latihan. Masa kita Ada sebulan kayaknya saya itu latihan sendiri di belakang gawang. Baru saya ikut. baru satu set lagi pakai lampu. Nah, yang latih saya waktu itu ya dasarnya Orangnya banget. pakai aki. Terus Sampai kita bisa udah 2 tahun latihan naik ke sampai pakai tali sering masih gitu. Oh, jadi kemarin itu pas sama Bang Ali itu posisinya sudah sebagai pelatih Bu? iya dia sebagai pelatih Oh. dia masih main tapi juga ngelatih juga bantu ngelatih. Jadi diajak keras sekali ya kayak Iya, bukan diajak sih saya ngikut. saya bisa. Tuh, nah jadi sudah Sambang Ali sudah bisa dasar BMS. naik kelas. Nah tapi pas proses naik itu kita ada vakum cukup lama sih, ada setahun gitu kan. karena apa itu? Karena waktu itu lapangan renov, Oh, apa ya Bang? renovasi, latihan di Merdeka masih Sambang Ali latihannya setiap minggu pagi. Nah begitu lapangannya udah selesai, yang selesai di latihan lagi di total, manggilin lagi, itu sama coach lagi sama coach. Ya itu ketika saya SMP udah SMP kelas 2 itu kan saya kan kelas ya 2 tahunnya kelas 6 sama SMP kelas 1 SMP kelas 3 latihan lagi rutin. Di PH, di total ya, masih total namanya. Iya. Nah, yang membuat berkeinginan jadi pengen ikut latihan itu siapa sih? Kan habis dapat Piala Dunia tuh 2002 ya. Siapa bulan yang difavoritkan Gue tahu di rumah di Nah, Astaga. karena waktu itu edisi Piala Dunia saya waktu itu kan dikasih baju sama orang tua saya Jerman Begitu nomor nih. 13 balak. Waktu itu senang betul punya baju bola pertama kan. Di situ sudah motivasi pengen jadi pemain bola nih. Amin kan ada. Pemain bola, makanya saya Misalnya itu ya dia. dan lagi pernah saya bisa ikut latihan kamu. Ini sudah saya bawa sepatu ini. Sekarang pakai baju balak itu? Lagi mau dibakar. Iya iya. Dulu total kan begitu aku masuk kaget nih. iya caranya gitu ya. Baju MU. MU semua. Nah begitu saya sudah punya baju MU, langsung bisa ikut latihan. No. Bukan. Waktu saya belum seragam, saya latihan tapi sendiri sejak dulu. Jadi ya. Ya, sampai awal latihan sampai akhir suruh jadi selama bulan. Jadi saya sudah punya baju, nah baru saya juga masih. latihan. Nggak bosan kan? Ya namanya, Masa suka habis berjadinya terus kan? nah, kan namanya dulu kita kan masuk lapangan kotor itu kan waktu itu. Jadi besar ya kan? Iya. Baru Jadi pertama kali lihat besar gitu ya. pikiran saya, sudah apa aja mencari bola itu aja sudah. Bukan masa itu Nah, waktu pengalaman nih sama Bang Ali baru naik ke lagi sama Bang Ali menjadi perbedaan dari tiga pelatih seperti apa gitu ya. Atau ada yang berbeda atau bagaimana peraturan-peraturan dari tiga pelatih gitu. Sebenarnya sama sih, total itu kan kami ya perusahaan Perancis jadi bukan masalah makan enak. Perancis. Sebenarnya budayanya sih lebih disiplin. Ya jadi intinya betul disiplin mulai dari bangun sampai kita disiplin. Telat 1 menit 2 menit aja sudah latihan pulang. Oh, Ya jadi misalnya kita datang nih, sudah pemanasan ya, iya. ya udah kita nggak boleh kurang. Iya, jadi jam 7 tek udah ya, pagi latihan malam itu habis maghrib jam 7 tek habis maghrib yang bisa latihan. Nah, jadi kita kalau latihan malam sebelum maghrib udah di lapangan, sholat di lapangan. Ada musolanya kan. Tuh, jadi kalau sebenarnya sama aja kalau bahasa dasar Maksudnya gila, dia ada pemain. kalau sudah masuk rumput aja Enggak, dia bukan gitu. gas Dia 12, ada 11 tuh ada 10. Yang 11 dinaikkan kan? Iya kan?
dan sama. Iya. Saya mau tanya sedikit nih, tadi kan sudah jelaskan juga ya yang bersama lah ya bahasanya budayanya Budaya. PHM peraturannya di total tadi ya. Budaya asing kan, berbasis kan. Ikut budayanya luar negeri ya. Iya, Nah, sepak bola Eropa. pertanyaan saya ini masih disimpan kan baju pertamanya? Michael banget itu. Sudah tidak ada kebakaran. Oh, kebakaran di rumah sini atau di Rumah sini. oh Dulu sebelum kebakaran saya tinggal di sini. di sini? Iya. Oh iya. Dulu saya kan orang Bangalia. Kan ini masih belum kebakaran kan saya tinggal di sini. Terus saya nyewa. Oh, bilang sudah kenangan. Nah hilang kebakaran di tahun 2004. Cukup berkenaan dengan hati ya berarti. Itu baru pertama itu. Pertama. Oke. Nah, saya juga pernah ini sempat dengar. Nah, kalau foto ada. Oh, foto ada? Ada, Nanti review. bisa ya, nanti bisa dulu. Oke. Nanti kita share. Foto ada. Siap-siap, itu pengalaman itu. Nah. Nah, ini saya juga pernah dengar ini, nggak tahu ini benar atau enggak. Mungkin bisa dibilang jadi klarifikasi. Dulu itu waktu mungkin usia di SMA atau di SMP pernah ini dapat kesempatan itu bela tadi kapan atau apa gitu, tapi cedera gara-gara jatuh kah kaki itu betul kah atau bagaimana itu? Oh, katanya jempol kah nggak salah jatuh dari sepeda kah atau apa gitu ya, dia bakal berangkat itu acara apa sih itu, seleksi apa atau bagaimana ceritanya gitu? Itu waktu saya kelas 2 SMA. Biasanya Ya, turun latihan gitu. Jadi waktu itu saya jadi motor di jalan Bijak. Sebelum kantor. Itu ini nah, kaki saya. Tuh, waktu itu misalnya saya mau kemana ya? ini seleksi keluar kah wakil berpapan kah nggak salah suratin kah atau apa kah? Saya lupa. Saya ingat dulu ya. Udah, saya nggak kemana-mana kayaknya itu. Saya nggak kemana-mana. Cuman waktu itu total mau ini apa namanya? Ikut kompetisi. Di utama. Nah, iya. Lihat saya jatuh dari motor maghrib. Pas maghrib karena susah ditebus sama orang tua jam itu maghrib ayo kita jual muda kan jadi pergi pas maghrib jatuh tabrak taksi nomor 5 dari belakang karena saya sudah salah juga sih untuk tidak dengan kata orang tua saya. Nah begitu kompetisi ya dicoret apa bahasa? bukan dicoret sih, tidak dipesertakan. Nah iya itu Jadi saya banyak cadangan, karena saya dari awal banyak cadangan. Bukan itu aja sih, waktu sekolah juga saya pernah itu cuma nggak sampai mungkin ke rumah aja. Nah itu pas saya lagi intinya itu, pas saya lagi bagus-bagusnya main futsal di sekolah, tapi nggak sampai betul, tapi cukup mempengaruhi gitu loh. Karena kan waktu itu kan kita setengah mati nih latihan supaya top-topnya ada itu kembali lagi waktu itu pun nggak salah dulu masih mulai ada 2-3 bulan tapi saya nggak sampai putus mungkin lebih aja cuma sebenarnya main dulu kita nggak tahu anunya kan recovery-nya ya jadi rumah aja ikutin kata pelatih setelah rumah itu aja. Nah makanya saya mau ke anak-anak yang usia masih SMA yang lagi di bawah meja di bilang yang selalu di mana kita selalu sekolah anak muda nih kuatnya ya lagi semangatnya apalagi kalau sudah juara atau apa bawa sekolah itu nggak memperhatikan kondisi tubuh yang ada futsal sini ikut juga turnamen sini ikut. Soalnya apa kalau kamu cedera kamu setengah mati macam performa lagi ya. Makanya kalau di usia sekolah atau usia 15 tahun 16 tahun jangan karena setengah mati apa nah itu
Itu saya baru Iya, iya. Itu berarti ada kompetisi aja lokal dari Bapak, tapi lokal bergengsi zamannya pada zamannya. Dan mungkin dari Kaki Jakos tadi, entah itu dari Bang Ali, Kota Anjis atau Bang Sultan, mungkin ada motivasi yang paling membekas dalam dirinya Bang Andre yang sampai sekarang ditularkan ke anak didiknya. Yang bisa diberikan dari sini. yaitu ada pepatah ya, pepatah itu turun temurun sebenarnya. Pepatahnya itu dari orang tua kita di total dunia padat kita dibawa ke Persis Mana aja sih bergangan deh. kita. Jadi bahasanya seperti ini, banyak cara untuk mendapatkan hasil hingga melakukan hal ini sekalipun. Tapi lebih besar yang saya dapatkan, ya kan, dengan cara yang lebih terhormat. Ya maksudnya gini, apa namanya? Maksudnya memang kecil di mata kalian, ya, tapi lebih bangga dan puas dengan cara yang lebih terhormat. Nah itu sebenarnya kita itu disuruh jujur. Jujur dalam segala hal. Dalam segala hal, latihan harus jujur, turun latihannya kita seperti jujur gitu loh, jujur sama diri sendiri gitu loh. Dalam segala hal kita disuruh jujur, maksudnya apa yang kamu punya kasih keluar, usaha kamu sendiri gitu loh. Jadi kamu nanti begitu sudah lulus dari situ, sudah nggak di sini, kamu dinilai orang dari situ. Jadi tidak melakukan hal hina gitu, tidak cari jalan pintas, Mengalahkan segala cara. itu Caranya nggak bagus gitu ya. itu yang selalu saya pegang sampai saat ini. Meskipun saya masih main, masih berlatih sampai sekarang, saya melatih itu yang saya pegang. Jadi ya saya melatih, saya musim latih, saya latihan yang belajar pintas, tidak dorong dalam. Nah itu sama saya ngelatih sekarang, anak buah saya sudah sudah saatnya untuk keluar lah. Ya saya pure, kamu harus apa namanya, andalkan diri kamu sendiri, ya kamu sendiri, jangan cari jalan pintas atau pasal kerennya sekarang orang dalam. Ya, bahasa orang dalam. Paham saya, paham. Nah itu Nah, ini juga sempat dengar seangkatan ya dulu sama Brian Kaiser ya. Mungkin bisa cerita sedikit lah Brian Kaiser itu bagaimana dulu, apakah satu bahasanya duet kan dulu di lapangan tengah atau bagaimana dulu ya kan, bisa cerita dulu, apakah dia dari kiper kan dulu, dia tahu-tahu jadi gelandang, sekarang kan di Persiba dia kan. Bisa cerita sedikit dulu. saingan saya itu, Ya, saingan saya. di posisi Enggak lah, bercanda ya. Kita oh dia itu nggak, berarti aku nggak orangnya mbak Brian Cesar. Brian Kaiser. Brian itu dari SSB Budiman kalau nggak salah. Oh, dari itu. Ya tapi memang dia terakhir di lokal Anjis. Itu pas itu yang lapangan dibaikin. Iya. Vakum itu yang pas Yang pas vakum. vakum baru kita dikumpulkan lagi. Nah itu kumpul semua soal di situ, ada Brian Cesar, ada Toro, ada Yunus, ada Adit, semuanya bagus-bagus semua itu. Ya Masa-masa. iya, saya aja dulu waktu pokoknya persaingan kuat itu dulu sama teman-teman itu, masuk yang sekarang di Persiba dan Cesar. Ya dulu dia gelandangnya putar, gelandang tahan, gelandang serang, ya paling susah dari bola. Ya tekniknya Tinggi ya maksudnya. ya visi mainnya itu bagus lah, ya bagus lah, tapi memang bagus ya. Jadi waktu di akademi itu saya belum pernah lihat yang mainnya kayak gitu. Orangnya nggak banyak lari tapi bolanya banyak banyak ngalir. Oh, Ya itu betul-betul itu namanya, karena waktu itu ya mentornya Kaki. mentornya Kota Anjis sendiri ya. Dia orang tuh gelandang, lempar kanan, lempar kiri, Brian Cesar depan mainnya. Kasih mentor ini bahasa Nah. saya itu ya. Pokoknya waktu itu visi-misinya sudah lah, nggak usah dibohongin. Ya kalau dia jadi pemain pro sekarang ya
sesuai lah sama kerja kerasnya kerja bahasanya. kerasnya memang layak, ya kan? Memang layak lah. Dan dulu dia juga langganan peradab Bogda, sempat dia itu bawa Balikpapan keluarga di Berau, di Gunungan saya lupa itu tahun berapa. Dia langganan Persibo 2 tahun. Pokoknya kalau usia muda Langganan lah sih bahasanya. sudah lah, pasti dananya mulai selesai. Tuh, dan satu kehormatan ya kan, bisa pernah latihan sama ya Kep. Dengar itu Bang Brian Cesar. Pokoknya Song Kesar ya bagusnya apa, kita bersaing kan namanya. Wah, siksa kita kalau latihan itu ya gak salah, Bukan saling menunjukkan. iya, bukan saya aja, teman yang lain juga begitu. Jadi kan sebenarnya bagus tuh, jadi persaingan itu ketat, Berkompetisi lah bahasanya, persaingan di berkompetisi itu kita itu pernah nih latihan pergi sama-sama, pulangnya musuhan. bisa aja gitu. karena saking kerasnya persaingan itu waktu latihan. Iya, tapi kan cuma di situ aja, besok ketemu biasa di sana. Memang waktu itu suasananya bikin seperti itu. Nah, namanya kita bersaing kan, kalau latihan cuma sekedar latihan terus sendiri ya nggak akan bisa menonjol. Nah, salah satu ya menonjol waktu itu paling susah. Ingat ya, paling susah diambil bola. Paling susah memang. Sekarang juga begitu sih kayaknya. Iya. Cuma agak berat aja sedikit. Iya, kalau dulu ya, kalau sekarang sudah Ci. Iya. Nah, memutuskan melatih 2014 ya. 2014 memutuskan melatih. Iya. Nah itu yang siapa sih yang nyuruh jadi pelatih itu? Apa keinginan sendiri atau ada yang nyuruh? Bagaimana? Sebenarnya pada waktu itu 2014 itu saya workout dulu namanya perkembangan kota. Terus saya waktu itu pertandingan terakhir. Waktu itu kita bernama JP ya. Jadi anak-anak total itu bernama JP. Sponsor lah atau Ya. apa? Sponsor ya? Owner lah. Owner. Oh, Kita bawa nama JP, workout pekan wakil kota. Kita juara waktu itu. Juara kita juara. Nah, itu saya banyak cadangan itu. Banyak cadangan. Tuh, mainlah saya kadang isi kadang cadangan, cuma lebih banyak cadangan. Pertandingan terakhir saya cedera. Ya. Nah, tapi habis itu sembuh lagi, cuman enggak bisa top performa, maksudnya enggak bisa semua pelan-pelan. Nah, pada saat itu ada Persibo 21. Nah, Persibo 21 pas kita habis itu juara nih, habis itu tamu di Persiba. Tapi gua nama JP juga. Nah, pas kebetulan usianya masuk semua. Jadi waktu itu Persibo 21 pelatihnya Jis 80% materi dari saking fairnya pelatih saya itu, saya nggak dibawa. melihat kondisi tadi ya. Ya, persaingan juga sih sebenarnya, ya kan. Nah, saya nggak dibawa waktu itu, cuman saya dapat arahan latihan. Yang cuma teman latihan sudah di Persibo 21, saya masih total latihan. Hingga pada suatu saat itu saya minta tolong. Nah, dulu waktu itu Bang Tony Jamal, ya kan, sudah ada regenerasinya dari angkatan saya kecil kelompoknya sakit. Oh, generasi bawahnya lagi. Ya, nah waktu itu saya minta tolong tuh sama Pak Haji, tolong kantor dulu, tolong dia nggak bisa turun. Akhirnya saya nggak saya pelatih. Sebenarnya saya itu aja kalau misalnya waktu itu nggak bisa saya misi. Hanya mengisi aja. Iya, bantu aja sebenarnya, bantu. Jangan sama Bang Ali. Tawarin Bang sudah kamu yang ngelatih. Ajar sendiri gitu kan. Sampai saya sudah buku PAM. Dulu kan ada total masih ada PAM. Oh, PAM itu assembly-nya
perusahaan. Tapi ya sama aja budayanya. Sama ya. Tuh. Sama aja lah ya. Iya, ini akademi. Waktu itu baru launching, sudah jalan kalau nggak salah. Sudah launching jalan 1 tahun atau mau 2 tahun. Tuh ada kecil-kecilnya kan. Suruh aku misi Kembang Ali. Buat itu juga awalnya. Bantu, akhirnya terusan sampai sekarang. Nah, karena waktu itu saya memutuskan kan, waktu itu kan kondisi sepak bola juga kan lagi vakum gitu. Pas di Bennett PSSI 2 tahun ya? Iya, pas saya juga kuliah. Oh, Terus sebenarnya keinginan main bola itu masih ada sih. Cuman kan saya realistis juga kan waktu itu. Ya sudahlah saya pilih kuliah terus sambil itu akhirnya terus sampai Bang Andre ini atas dasar diminta tolong. Awalnya diminta tolong, keterusan. ya Dan akhirnya betah. ya betah dan malah capek ya menang latih itu kayaknya Jenuh tuh, bosan. bosan mungkin karena passionnya memang di situ kan. Passion di Iya. sepak bola ya bahasanya. Iya, waktu saya mikir maksudnya nggak jadi banyak pro, yang penting bisa berkontribusi, tetap bisa berkontribusi di sepak bola gitu, menjadi pelatih. Dan waktu itu juga kenapa saya mau latih, karena di tempat saya juga mau mulai sepak bola. Di sini juga Iya. ya, enak lah bahasanya, adaptasinya sudah Iya, gampang. budayanya tak ada, ya kan, budaya nggak ketinggalan. Jadi akhirnya saya memutuskan Jadi belajar pelan-pelan dari 2014 ambil license. ya yang gimana kalau Kan sama-sama kita. nanti agak sama terlupa. Iya, lisensi di 2018. Iya. Betul. Berarti 4 tahun melatih tanpa lisensi. Apa license, tapi ya kita belajar, nggak Iya. sembarangan juga kan. Saya juga tanya sama tadi sama Gani, Nggak asal melatih ya. asal melatih waktu itu. Karena waktu itu kan sebenarnya kita juga sudah punya materi latihan, yaitu dari sebuah Prancis itu. Saya dikasih coret-coretan, Bukunya sudah ada lah bahasanya. mungkin sudah ada. Sekarang kan sudah ngambil lisensi ya kan, sudah punya lisensi, jadi sudah bisa ngatur program sendiri. Nah, mungkin nih yang kemarin bahasanya itu di PHM itu betah dari awal mulai karir sampai jadi pelatih juga di PHM, dan anak-anaknya juga di PHM ini sampai sekarang juga istilahnya banyak yang betah. Mungkin ada tips khusus kah yang disampaikan seorang pelatih ke anak didiknya, atau ada memang metode latihan yang khusus di PHM jadi anak-anak itu tetap terus bersemangat untuk latihan terus? Ya, karena saya alumni dari kota sendiri, jadi saya tuh udah budayanya tuh masih melekat gitu. Kayak itu masih sama anak-anak ya, betul-betul satu gitu ya. Jadi misalnya anak ini dedikasinya tinggi, kita bantu. Sebenarnya tidak ada paksaan juga, sebenarnya kita nggak pernah maksa balik ke mesin. Terus situasi latihan, ya kan, kita melatihnya seperti itu betul-betul kita punya dedikasi banget. Saya kan secara langsung hargai dan saya juga iya sungguh budaya. Kalau budaya ya kita di sini ya kan, Jawa. Terus kalau apa namanya metodenya latihannya maksudnya metode latihannya metode latihan apakah sama atau ada yang berbeda, jadi anak-anaknya itu apa ya, betah lah, pengen latihan terus lah bahasanya. Kalau bisa tiap hari maka tiap hari kalau bisa, ya kan begitu. Karena metode latihannya, karena bapak itu dari perusahaan dari Prancis. Karena dulu tuh manajer kita ada namanya Pak Sekda, tahun 94 Piala Dunia tahun 98 dia ke Prancis. Itu kalau salah saya dengar ceritanya ya, saya sebut pulang dia bawa logbook, pulang bebas dia bawa logbook, dia kasih dia
dipraktekkan ke kita. Ya termasuk budaya disiplin itu logbook. Jadi kayak metode latihan kayak misalnya sekarang Villanesia, Ya, Indonesia ada Indonesia sekarang. materi latihannya itu metode latihan saya dulu kecil latihan. Iya, Baru adaptasi bahasa. baru adaptasi. Baru diterapkan. Metode latihan ya itu tadi, kalau misalnya dari anak 10 tahun mereka ya main aja, Fun ya, fun. fun aja, nggak ada tekanan. Kayak saya sama Bang Ali itu banyak gamenya, malah kita pernah latihan kita dulu main aja, main gawang 4 gawang terserah bebas, senang gitu lah, happy. Jadi besok kita mau kembali lagi latihan. Beda kan kalau sudah 10 tahun sudah teriakin kan, dengan mumet ini besok stres. Ayo saya sama Bang Ali itu fun. Kita datang, pemanasan, game. Latihan passing fun, Iya. gamenya fun, Enak lah gitu enak. bahasa. Udah kita diterkan, akhirnya besok penasaran kan. Iya. Penasaran besok main lagi, besok latihan turun lagi. Iya. Nah gitu. Akhirnya kita suatu lagi suka, ya kan, suatu lagi cinta ya punya motivasi bola. Akhirnya pas usia 14-13 tahun kita mulai serius. Kita belajar tekniknya, taktiknya kita pelajari waktu itu, belajar taktik, belajar transisi sudah. Nah karena itu tadi, karena kita suka, kita merasa passion itu di bola, kita belajar. Nah, itu naik usaha 12 tahun lah. Sudah harus top performance waktu itu. Saya bisa menggambarkan lah mau kemana ya kan. Iya. Jadi metodenya seperti itu, sama yang tadi saya bilang, sudah naik Western ke atas ya, saingnya lagi mantap kan. Kalau nggak begitu ya, hubungannya tengah-tengah aja. Ala kadarnya lah, Jadi Mas. nanti gua nggak bisa bersaing kan. Nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi metodenya pun seperti itu. Sama kita kalau motivasi pemain, nggak ada kita perbuatan gitu. Contohnya misalnya kalau memang dia kurang, kalau memang dia bagus, akan ngomong bagus pada saat itu jangan. Kamu bagus tapi waktu lawan itu ya sudah lewat. Iya, betul. Nah jadi kalau saya tuh kalau mau pemain, kalau memang hari dia bagus dia bilang bagus. Orang yang jelek. Jelek. Jadi dia bisa langsung respon sama diri sendiri, sadar gitu loh. Tapi kalau misalnya kemarin dia main bagus, kita baru bahas sekarang, baru kemarin lawan ini kamu bagus, main cerita kan. Karena banyak yang dia lakukan, persiapan dia sendiri sebagai pemain, ya kan? Saya pun dulu waktu seperti itu, malah saya dulu waktu itu banyak sempat dicolek loh. Latihan aja dulu. Oh, mau. Saya udah keluar masuk juga waktu itu. Kamu kata aja sempat di stop, itu stop lagi. Habis itu saya punya keinginan kembali lagi kak, saya punya lagi bisa kesempatan. 3 bulan dari rumah, saya contek, mungkin siap. Nah, ini masuk lagi juga. Nah, seperti itu juga sekarang. Makanya saya cek, makanya saya challenge sekarang. Udah, stop, belajar betul-betul. Ya kan, kalau nggak ini belajar betul-betul. Akhirnya sudah langsung menjadi seleksi alam dan mentalnya. Udah kita latih itu sendiri. Maksudnya kita kasih orang teriak kesempatan lah. Kalau dikasih gampang udah lah. Tapi itu di usia di atas lah ya, jangan Mau tahu kan? bukan ya, besok bapaknya datang mas, kenapa saya nonton Bener-bener. ya kan mencerita kan. Iya. Ini ada yang menarik ini sedikit ini. Motivasi tadi ya kan, selalu menyampaikan motivasi. Nah mungkin yang banyak orang nggak tahu nih, biasanya kalau PHM itu kalah, biasanya motivasi yang disampaikan itu apa sih? Iya. Ketika kita kalah, saya kembalikan itu lumayan. Kita kan kalau satu latihan kan semua sudah dikasih. Nah, kalau kalah, sama-sama yang coba sendiri aja. Oh, Saya sih ya, dan kalau kalian secara langsung main pasti menang. Ya kan, kalau pemain yang sungguh-sungguh loh ya, kita gentle. Ya kan, karena kayak apapun juga namanya seorang pelatih itu kalau sama anak buahnya pasti anak buah kita itu pasti nunggu kapan kita salah, ya kan? iya. Nah jadi sebelum dia nunggu, kalau memang kita salah ya sampaikan salah saya mungkin latih kalian buruk,
serius, belum semuanya kita kasih. Kita sendiri merangsang apa namanya, Sarafnya, otaknya gitu, hatinya. Oh, takut salah kita, mungkin dalam hatinya begitu, untuk maksimal takut saya kita mampu gitu. Jadi ya saya sampaikan kembali ke diri sendiri, ke komunitas itu, kondisi kampus yang di rumah, kondisi kampus persiapan gimana, udah saya sampaikan, nanti kita evaluasi dan begitu juga turun lagi refresh lagi, segar lagi. Iya, jadi sih kalau sekarang apa yang saya mau cakap dari mereka sudah lelah. iya, sehingga kan kembali lagi kita kan lagi kita juga harus sudah karena kita ngelatih kita mungkin ada waktu itu sampaikan kurang jelas ya, karena dia kurang nangkep. Ya sama-sama belajar sih. Oke, kita masuk ke pemain dulu nih. Sebenarnya kita lihat situasi kan banyak yang alumni dari total, sekarang itu PHM. Jadi total itu dulu total, sekarang PHM total. Yang jadi bahasanya itu sudah masuk lah, apa yang dia cita-citakan itu tercapai lah. Nah, banyak lah sudah di tahun-tahun sebelumnya. Nah, dan untuk saat ini ada dua yang sedang naik daun. Ya kan, ada Ibnul dari Seri 3. Nah, yang kedua ada Jaki, timnas pelajar U15 masuk seleksi tahap akhir nanti di Mei ya. Mei tahap akhir bisa 30 pemain, 25 yang diambil, satunya 35 perwakilan Balikpapan, didikan dari PHM dari kecil kalau nggak salah, dari umur 10 tahun 12 tahun. Nah, mungkin ada yang mau diceritakan sedikit tentang dua pemain itu ya kan, gimana keduanya bisa sampai naik gitu ya. Ya, saya mau kembali lagi ke media latihan yang saya lupa gitu. Jadi kita kalau PHM itu dari usia 10 usia awal itu kita kawal terus sampai dia ya. Jadi nggak putus gitu loh. Saya dulu awal ngelatih itu dari usia 10 tahun kelompoknya. Ya, ada Asmal, Jaki. Terus saya kan banyak tuh kalau sekarang kan pas 12 kita kemana kalau kita dimana juga kita arahkan dia naik usianya ya tetap jadi nggak putus. Terus mereka udah nyampe usia atas ya kita carikan jalan nih gimana ya mereka tetap sesuai, karena nggak mungkin di total terus kan ya. Jadi kalau saya pribadi saya ngelatih, saya bikin pemain tapi harus ada tim. Nah, saya kasih dia jam terbang banyak ya kan, akhirnya jam terbang yang banyak, begitu ada kompetisi di luar PHM ke sekolah kita jalan ya udah nih saatnya kamu nih bahkan sayap. Nah, kalau Jaki kan itu kan dari sekolah apa namanya beasiswa terpantau dari beasiswa tingkat kota dengan provinsi, akhirnya mungkin bisa nasional dipantau dari sini. Kalau waktu itu kita transfer ke penajam surat iya penajam nasional. Itu kan biasanya mikirnya kamu harus keluar kalau cuma di sini. Kalau penajam apa ya, kurang. Iya, kalau cuma situ kurang ya apa waktu itu juga di sini nggak serius. Jadi saya pengennya anak-anak itu super panjang kan sih. Jadi dari sudah selesai surat tingkat kota ada provinsi, waktu itu saya mau nasional, saya lihat di sana serius. Oke, bisa kita coba. Ya udah, kemudian saya mau coba dari sana main lagi terus iya, akhirnya ada sekitar 7 orang kan diambil bantu penajam gabung penajam.
sesuai sama apa visi kita waktu itu. Waktu kamu tampil, kamu buat orang, karena kondisinya aja orang tidak tahu kalau kamu tuh bagus, makanya kamu harus keluar gitu. Terkadang kompetisi kita cuma sedikit jadi Ya. nggak terlihat ada yang ramai lah biasa. Nah, kembali lagi kan akhirnya dia bisa bersaing, bisa di posisi inti, juara seri Kaltim, naik nasional, nah di nasional dia dipantau. Ya kan akhirnya ada dari scouting dia masuk. Akhirnya sudah selesai. Dan itu nggak ada tergantikan ya. Tidak ada tergantikan, main Main terus pokoknya juga udah saya tidak banyak videonya, tonton aja di Mola TV. Promosi Dendros kan? nggak tahu. Jadi saya sekarang kalau misalnya ada yang mau pakai silakan namanya ada izin atau permisi gitu ya langsung dan karena buat aku kita tahan kan ya kan tapi kan mereka mau sampai ke pro makanya udah kita bantu Masih jalan lah rasanya buat mereka. Jadi memang mereka segala ini dari bola. Selama dia di Inggris nih itu kan ada komunikasi dengan berbagai setiap pertandingan atau bagaimana? sering karena perbedaan waktu kan kadang dia saya tidur Nanti ya, iya beda waktunya beda. waktunya beda tapi kalau misalnya habis main saya sering koreksi dia Nonton juga berarti. nonton saya Mantap ya. saya udah kalau saya dia ada kurangnya apa saya langsung saya koreksi kalau kurangnya di sini Nah, ini bahasanya kan bahasa Inggris sudah selesai dan besok mungkin atau lusa itu sudah balik nih ke Indonesia lagi BPHC. Harapannya Bang Andri itu bagaimana untuk itu? menurut saya sih kalau sudah balik ya saya tetap latihan terus dari komunikasi sama temannya bisa mengkomunikasikan itu sebenarnya dia stay di Jawa Tidak kesini lagi ya. besok mungkin Cari itu misalnya. tapi kan situasinya dia di sekolah nih kelas 3 Oh, SMA? STM ya? Oh, berarti mau lulus sudah ini ya? ya mungkin kemarin sudah sempat komunikasi sudah pikiran ya kan dia pengen sekolah ini selesaikan tapi selama dia sedang sekolahnya itu saya akan cari jalan dimana dia tetap punya tim gitu jadi nggak putus itu sih mudahan semuanya berjalan lancar tidak ada halangan ya kan doakan aja sekolah dibantu ada kan mungkin Ada. Ya, karena kan biar dasar kita ilmunya itu pasti ya di Indonesia itu dihargai banget lah biasa. Selalu dihargai. Oke, nah mungkin sedikit lagi nih Bang terakhir nih penonton saya ini motivasi lah buat pemain-pemain Liga kampanye ya dan motivasinya ya sama kayak semakin dulu ya kan apalagi kalau saya sama usia 16 tahun ke atas itu kan kadang mereka tuh nggak konsisten kalau yang saya lihat sekarang nggak konsisten ya harus ya dimana ada futsal ya nanti kalau bola lagi lari akhirnya step jadi kalau kita di antara dua pilihan kita di tengah-tengah pasti kamu tidak akan dapat itu ya nanti di sini bola lari kamu dari ini gak dapat dua-duanya kan nah lebih baik ya pilih salah satu kalau di bola udah seriusin terus beda ya zaman saya dulu belum ada semua ada sekarang kita dengar gini nih kita bisa belajar nah pesan saya buat anak muda dedikasinya kuatkan buat dedikasinya dedikasi itu kamu belajar kalau nggak cuma di tempat latihan tapi di rumah santai ya lihat dengan bola atau main bola apa ya sekarang tuh banyak kan ya contoh kayak Xavi Hernandez itu kan itu di pencarian Xavi Hernandez passing crossing keluar semua itu pemain kan kita bisa belajar dari situ kan nah zaman saya itu mahal
bilang kita bisa nonton itu kalau punya DVD. Dulu kita sampai punya DVD, saya beli kasetnya, saya cari dulu Ricardo Kakak segala macam, saya belajar di situ. Nah sekarang kurang, harusnya kan semakin mudahnya teknologi kan dimanfaatkan, Harusnya. nah pesan saya dedikasinya di baca dan haji. Ini salah satu, jangan tengah-tengah, kalau di tengah kamu pasti tapi kalau kamu pilih salah satu pasti ini juga kamu kurang punya. saya Yang baik. Yang ini jalan itu aja. Ini intinya ya, kalau futsal boleh bola, kalau bola terusin, jangan tanggung-tanggung. Kalau masalah setengah setengah ya itu, kalau kita di tengah-tengah ya ada mungkinnya ujung-ujungnya itu udah pas ya kan. Itu aja tadi kita lebih panjang tapi penuh makna. Ditonton ya, biar kamu tahu semuanya. Ya kan? Soalnya bagus kan? ini ilmu, jadi bisa kamu bangkitkan motivasi kamu lagi, bisa bangkitkan semangat kamu lagi untuk tetap mengikuti di sepak bola. Sebenarnya gampang, tapi yang bikin susah itu kamu sendiri. Iya. Ya, kita bikin itu aja. Nanti kita ketemu lagi bang ya, kita bikin yang lain lah. Iya. Jadi masih ada lagi kita kupas ini, nggak cukup cuma di satu video. Ada part-partnya nanti. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa ditonton, di like, di komen, di subscribe. Kalau misalnya bagus, dan di share ke teman-teman yang lain. Oke, mungkin itu aja. Saya Majid Rajat. Terima kasih. Ini lembut sama saya. Warahmatullahi wabarakatuh.